Terima kasih Pak Saleh Daulay. Selanjutnya Ibu Nadifah dan standby Ibu Itat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Bapak Ibu Komisi 9 yang saya hormati, Pak Ketua DJSN yang saya hormati, Pak Beni, Pak Anggoro, Pak Prof. Gufron dan seluruh jajaran yang saya hormati. Karena Bang Saleh tinggi, saya merendah saja. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak mengulang apa yang disampaikan oleh teman-teman. Bang Saleh sudah mengurai panjang lebar yang itu sudah sebagian besar juga mengeluarkan unek-unek saya. Saya hanya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama Pak Beni, ketika Pak Beni mengkritisi urusan BPJS, terpilah enggak mana yang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut saya ketika mengkritisi harus terpilah betul. Dan saya sepakat dengan Bang Saleh bahwa BPJS ini tidak untung banyak, tidak. Karena memang sifatnya gotong royong. Ada yang baru bayar 16.800 pun kalau terjadi amit-amit meninggal di cover senilai 40 juta lebih. Artinya ini memang gotong royong, tidak ada urusan untung menguntung. Kalau memang harus ada akumulasi dana besar ya harus, karena memang untuk mengcover manakala ada yang harus di cover. Kita gotong royong, lebih baik kehilangan uang sedikit tapi kita selamat daripada kita dapat uang banyak tapi enggak selamat. Itu yang pertama. Kalau misalkan dipilah harus jelas. Kalau saya dengarkan tadi presentasinya kan ini rancu antara BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan yang disampaikan. Kemudian yang berikutnya, melihat apa yang disampaikan oleh para tamu undangan, saya melihat bahwa ketika kita membuat undang-undang, ketika itu saya menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja. Jadi ikut terlibat juga, mungkin Bang Saleh berjibaku di DPR, saya di internalnya. Kita punya semangat untuk memberikan layanan yang baik kepada PMI kita. Maka kalau saya bilang asuransinya atau proteksinya, menggunakan proteksi yang itu pemerintah punya. Dalam hal ini dituju BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa kita tidak menggunakan konsorsium-konsorsium? Karena menjadi bisnis-bisnis kelompok-kelompok tertentu yang akibatnya adalah korbannya para PMI itu juga. Meskipun dari konsorsium itu penawarannya memang lebih baik. Ada item-item tertentu coveragenya yang lebih baik. Cuman klaimnya juga kadang mereka lari-lari para pemilik ini. Saya sering diminta untuk ngurus PMI kita yang sakit, yang meninggal dan sebagainya sampai hari ini. Kalau tidak menggunakan BPJS, mereka itu lari-lari nggak karu-karuan. Ketika itu pakai konsorsium. Nah, maka semangatnya adalah dijadikan satu proteksinya yaitu menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Persoalan berikutnya, kalau saya lihat perbandingan coverage yang diterima oleh PMI ini, ya memang ada beberapa hal yang lebih banyak ditawarkan oleh konsorsium, namanya juga bisnis personal. Dia bebas saja menawarkan apa saja. Pertanyaan saya ke Pak Anggoro, bisa enggak coveragenya itu dinaikkan? Kalau coveragenya itu dinaikkan sehingga kita memutus mata rantai kelompok-kelompok tertentu yang ingin bisnis personal ini, tapi kita sebagai pemerintah hadir untuk benar-benar melindungi sesuai dengan coverage yang dibutuhkan oleh PMI. Nah, pertanyaan saya berikutnya, kalau BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan ini tidak bisa kita gunakan sebagai warga negara Indonesia ketika berada di luar negeri, lantas manfaatnya apa? Maksud saya manfaatnya oke, di situ dicantumkan ada coverage begini.
teman-teman kita, saudara kita yang berangkat ke luar negeri sebagai PMI ini mereka bukan dari level menengah ke atas, praktis. Ketika mendapatkan atau kita proteksikan dengan BPJS, asumsinya harapannya adalah ketika mereka sakit di sana mereka terurus dengan baik, ketika terjadi kecelakaan terurus dengan baik. Beberapa waktu yang lalu, 2 bulan yang lalu saya dimintain tolong PMI yang sakit di Malaysia yang ya pasti tidak diurus sama majikannya gitu. Masih nasib baik karena ada yang dimintain tolong. Kalau tidak ada yang dimintain tolong kan ya repot juga. Belum lagi akhirnya meninggal harus pulang. Nah yang kayak begini-begini kira-kira bisa di cover enggak gitu. Kalau misalkan negara penempatannya mempunyai regulasi sendiri, bisa enggak melakukan perjanjian bilateral sehingga bisa mengcover gitu. Saya cuman berpikir praktisnya saja bahwa anak-anak kita, saudara-saudara kita yang bekerja di sana dengan susah payah dan praktis mereka pasti bekerja dalam konteks yang tidak baik-baik saja, maka ketika sakit mendapatkan layanan yang baik. Karena mereka juga jauh dari keluarga itu. Nah, yang berikutnya. Nah, saya rasa itu dulu. Ini untuk semuanya menambahi apa yang disampaikan oleh teman-teman. Saya hanya ingin satu, ada peningkatan manfaat yang diterima oleh PMI kita. Itu sehingga kita tidak perlu menghadirkan konsorsium para asuransi itu. Karena itu bagian dari bisnis-bisnis personal. Terima kasih pimpinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu Itet, ya silakan Bu. Terima kasih pimpinan yang saya banggakan, teman-teman yang saya sayangi, yang saya hormati, Pak Anggoro, Profesor Gufron, Pak Beni, dan dari DJSN gitu ya. Saya belum begitu kenal karena rasanya baru hadir, kedengeran DJSN ada di Komisi 9. Mohon maaf. Mohon maaf saya terlambat. Biasanya Mbak Elva bilang, Bu Itet biasanya paling pagi. Tapi memang karena agenda-agenda itu selalu tiba-tiba dan hari ini Kamis memang sudah ada harus cek dengan dokter. Biasanya pimpinan sebelum ke dapil saya harus cek dengan dokter dulu supaya betul-betul sehat karena kondisi di sana itu sangat parah ya. Jalannya, jaraknya dan sebagainya itu saya harus menyiapkan diri untuk kesehatan. Baik, saya tidak banyak sih yang ingin saya sampaikan, tapi pertama saya sudah menangkap apa yang sudah disampaikan Pak Saleh Daulay, luar biasa, pendalamannya luar biasa. Tapi mungkin kalau boleh saya menyimpulkan bahwa ini manajemennya yang harus disempurnakan, harus profesional sehingga tidak terjadi hal-hal ini, terutama pendataan itu. Memang data di Indonesia selama saya pelajari itu memang tidak bermasalah gitu. Selalu bermasalah, tidak sinkron, tidak sama, tidak. Ini juga pimpinan mungkin harus disampaikan kepada presiden. Karena ada beberapa lembaga yang mengatur pertama soal data kependudukan. Harusnya diputuskan siapa yang lembaga mana hanya satu yang boleh melakukan data kependudukan. Di sini ada Badan Pusat Statistik, ada Kemendagri, ada lagi lembaga-lembaga lain. Salah, karena kalau Badan Pusat Statistik itu bukan data yang dikolektif dasar, dia menerima data, ini sedikit saya sharing saja, menerima data yang kemudian dijadikan statistik dengan rumus-rumusnya. Tapi di Indonesia ini banyak, nah ini mungkin juga dari lembaga-lembaga yang hadir ini juga punya data-data sendiri yang membingungkan menurut saya. Itu kalau kita ingin betul-betul
mempunyai melakukan manajemen yang profesional tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyambung saja mengenai PMI, Pekerja Migran Indonesia. Nah, apakah juga sudah dipertimbangkan secara psikologis ketika ibu-ibu ini, kan kebanyakan TKW, sudah sampai di sana, terjadilah di sini bapaknya cerai atau punya yang lain lagi. Nah, itu jadi masalah. Ini siapa yang ngurus gitu loh. Ini saya langsung aja kepada pengalaman-pengalaman empiris yang saya terima dari mereka. Ada yang gila, bahkan saya pernah mengunjungi di Lampung. Jadi baik yang kembali yang kena trauma kekerasan dan sebagainya, maupun yang mereka suaminya kawin lagi. Jadi anak-anaknya juga kececeran. Mungkin ini juga perlu menjadi bahan ya, menjadi bahan untuk dikaji, diopeni gitu. Kalau Pak Saleh tadi menurut saya minta supaya lebih profesional, supaya jangan jadi korban rakyat ini. Yang kecil-kecil ini kalau dikumpulkan jadinya banyak. Nah, makanya kita perlu kalau sudah ada kena di GDJS apa yang tidak waras itu, kita perlu rumah sakit itu pimpinan yang sekarang hanya punya 2 loh di Indonesia untuk mereka yang tidak waras itu. Itu juga dampaknya ke sana. Nah, yang lain, saya ini punya pengalaman dari salah satu istri dari supir saya itu, dia pergi ke Arab, yayasan, jadi melalui yayasan, kemudian sampai sana diserahkan lagi kepada yayasan. Nah, ini pengawasannya gimana? Ini terkait pengawasan. Karena setelah mereka sudah menyerahkan kepada yayasan di sana, itu tidak ada hubungannya lagi katanya, lepas aja. Nah, ini bagaimana gitu? Ditanya alamatnya juga nggak tahu. Ini kan juga salah satu bakal jadi korban nih kalau di sana juga yayasannya nggak jelas dilempar ke sana, dilempar ke sini, kadang nunggu lama sampai mendapat. Itu ceritanya. Jadi ini saya menyampaikan saja. Saya melihatnya dari segi kemanusiaan. Kemudian untuk Pak Anggoro, saya ingin mendaftarkan ART saya untuk didaftarkan dalam data BPJS Ketenagakerjaan. Tapi katanya, jadi saya lebih baik saya mendengar langsung ya, katanya harus punya NPWP. Ini bagaimana? Ya, jadi nggak terdaftar juga gitu loh. Mohon ini nanti dijelaskan supaya semua juga dengar, karena banyak juga yang tidak tahu bagaimana mendaftarkan mereka untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Itet. Dari meja pimpinan, Pak Melki. Cukup? Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan banyak sekali tadi masukan, pendalaman. Saya rasa kalau boleh saya simpulkan, mungkin hampir semua kesimpulannya kecewa ya dengan jaminan sosial untuk pekerja migran Indonesia di luar negeri. Saya ingin bertanya sebetulnya kepada Bapak Ibu yang ada hadir di depan kita sekarang. Ini komunikasi antar lembaga selama ini seperti apa sih Pak? Seperti apa sih? Karena kalau kita bicara, ya kalau kita kecewa, tapi memang bukan sepenuhnya di tahap pelaksanaan, karena memang aturannya seperti itu. Tapi masa selama beberapa tahun tidak ada komunikasi, kalaupun komunikasi seperti apa, gitu loh. Masa harus kita dudukin di depan sini sih, baru bisa menghasilkan sesuatu? Harusnya kan pemerintah bisa lebih mudah bicara gitu loh. Kita ini lembaga yang mengawasi, bukan lembaga yang memediasi gitu loh. Tapi kalau kita diminta seperti itu ya nggak apa-apa juga ya, Pak Saleh ya. Gitu. Saya ingin dengar sih dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di depan kita. Bapak Ibu sekalian, ini sebelum kita memberikan kesempatan kepada para tamu untuk bisa menjawab pendalaman kita,
Saya tawarkan dulu, bagaimana kalau kita break dulu ya, Hah? Untuk Isoma ya, 1 jam ya, ini kan hampir jam 1, kita break sampai jam 2, baru kita lanjutkan untuk bisa memberikan kesempatan jawaban dari tamu kita. Ya, saya ketok ya, kita break, kita skor sampai jam 2. Beberapa spesifik, termasuk tadi beberapa pertanyaan yang memang hal-hal sangat spesifik. Yang pertama, kalau kita simpulkan tadi, Bapak Ibu sekalian, memang ada 2 hal pertanyaan dari Bu Neti yang menarik, bahwa nggak bisa jalan kenapa sih, apakah regulasi atau implementasinya. Dan memang itu kan dua-duanya yang memang harus kita urai satu persatu. Tapi yang perlu kita lihat di sini adalah teman-teman Pak Anggoro, Pak Gufron, apakah tidak mau atau nggak bisa itu Pak. Dan ternyata memang nggak bisa, karena regulasinya nggak mendukung. Nah itu memang pekerjaan rumah sama-sama yang mesti kita selesaikan di sini. Bayangan kami pada saat kita bicara masalah PMI, itu tidak bisa hanya melihat melulu Jamsos. Karena beberapa hal dia masuk bansos. Dan anggaran juga tersebar di mana-mana. Nah itu yang mungkin dalam forum yang baik ini bisa kita urai satu persatu dan kita bisa mapping itu. Contohnya anggaran penanganan PMI itu misalkan ada di Kemensos juga ada, dan dikoordinasikan di Kemenko PMK di Deputi 4. Nah bayangan kami setelah mendengar tadi Bapak sekalian, tidak hanya DJSN dan teman-teman BPJS dan juga PP2MI, tapi kita juga melihat hal-hal yang lain yang bisa kita koordinasikan untuk mengurai satu persatu. Dan juga termasuk Kemenlu, Kemenaker itu juga memang harus duduk sama-sama, karena kita bicara masalah orang dan di negara lain, jurisdiksinya udah beda nih. Artinya jadi Pak Anggoro, Pak Gufron nggak bisa masuk sana. Artinya apa, harus ada satu masalah interoperabilitas. Yang kedua harus ada misalkan bilateral agreement G2G atau P2P tadi yang harus diperkuat. Nah, jadi mungkin kami akan mencoba Bapak pimpinan, Bapak sekalian, mulai men-tagging sebenarnya anggaran PM itu tersebar di mana saja. Di semua kementerian Pak. Ini mirip seperti pada saat kita menangani stunting dan kemiskinan ekstrim, sama Pak. Karena kan anggaran Perlinsos itu kalau nggak salah di atas 450 triliunan lah, itu kan tersebar di mana-mana. Ada bansos, ada jamsos. Nah kebetulan yang di sini kan jamsos semua nih Pak. Padahal yang akan kita selesaikan lah orang yang dia bisa menggunakan instrumen bansos, dia juga bisa menggunakan instrumen jamsos. Nah mungkin itu PR kita Pak, yang akan kita lihat satu persatu. Untuk yang agak spesifik tadi Pak Darul Siska menyatakan ada tim terpadu misalkan. Oh tapi sebelum itu Pak Pimpinan, yang perlu kami sampaikan sebenarnya kalau Pak Gufron sama Pak Anggoro ini niatnya untuk membayar kuat sekali Pak. Hanya nggak bisa tadi Pak. Jadi kita akan carikan cara untuk itu. Yang untuk Pak Darul Siska tadi, misalkan tim terpadu dalam Impres. Jadi Impres itu tidak hanya untuk PMI ya Pak, tapi untuk semua hal masalah optimalisasi jaminan sosial yang memang ada kendala di KL-KL. Oleh karena itu tadi Pak Anggoro menyampaikan ada sekian KL dan sekian termasuk Pemda dan kabupaten kota. Siapa yang prakarsa Impres 1 dan Impres 2 itu Kemenko PMK Pak, yang memprakarsai. Terus masalah regulasi. Kalau permen siapa? Kalau permen adalah kementerian yang memang membidangi Pak izin prakarsanya. Artinya dalam menyelesaikan masalah ini ya kita memang harus satu-satu Pak. Kalau Kemenkes ya Permenkes, kalau nanti aturannya terkait dengan teman-teman Kemenlu juga Permenlu. Jadi seperti yang kami sampaikan depan ya kita memang harus holistik lihatnya, nggak cuma satu saja dan nggak mungkin Bapak Polisi ini menyelesaikan. Hal yang sama juga sudah kami lakukan Pak di extreme poverty dan stunting. Ternyata bisa jalan, jadi kita tagging dulu di mana dana itu, kita tagging. Dan yang kedua tidak ada pemindahan alokasi anggaran, tetapi kita merefocusing dan mengkonvergenkan lah, kira-kira seperti itu. Kemudian lagi yang agak teknis tadi, apakah DJSN tidak punya kewenangan? Memang DJSN itu kan kebijakan umum Pak,
Jamsos. Tapi kewenangan terbatas juga, Pak. Terbatas memberikan kebijakan strategis ya atau arahan umum. Tetapi kebetulan kan saya juga merangkap di Deputi 1 di PMK, Pak. Jadi mungkin bisa mix lah nanti. Jadi kami akan coba, karena yang tadi dikoreksi di PMK, Pak. Jadi saya coba dengan teman BJSN dan PMK duduk sama-sama untuk mencoba mendudukkan hal-hal tadi, Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah perlu dipimpin oleh DJSN? Kami siap, Pak. Jadi kami akan coba pimpin nanti, kami akan dudukkan Pak Anggoro, Pak Gufron, dan teman-teman Kemenlu juga kita urai. Sekarang sebenarnya beberapa aturan regulasi yang merelaksasi itu sedang berjalan juga, Pak. Tadi disampaikan oleh Pak BP2MI, bahwa Permenaker 18 sedang proses revisi. Kemudian Perpres 82 itu juga sedang direvisi, dan di situ juga dimasukkan ke Pak pasal-pasal yang tadi concern dari Bapak Ibu sekalian juga dimasukkan di situ. Kak Bu Nuryasin, apakah perlu Omnibus Law? Mungkin belum lah, Bu. Omnibus Law nanti kalau sebenarnya kan lebih ke tataran aturan di bawah undang-undang sebenarnya. Jadi mungkin nanti akan kita coba satu persatu diuraikan kira-kira peraturan-peraturan yang mana yang belum ada. Ini bukan melarang tapi belum ada. Nah, mensinkronkan aja. Tadi ada satu nggak sinkron. PP berapa tadi Bu Ina? PP 59 dengan Perpres 82 agak tidak sinkron. Tapi masih ada waktu karena kebetulan kan Perpres 82 sedang proses revisi. Jadi nanti bisa kita sinkronkan supaya sesuai dengan harapan Bapak sekalian. Kemudian dari Pak Saleh, apakah ada pembahasan khusus di DJSN mengenai PMI? Ada, Pak. Karena ada 2 PIC, Pak Saleh. Jadi kalau di komisi itu di Komisi Kebijakan Umum, kebetulan kalau komisi yang untuk monefnya di Bu Ina di sebelah kami, nanti Bu Ina akan menambahkan kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari DJSN. Apakah ada nggak alokasi anggaran yang bisa diambil dari kantor Menko PMK yang bisa dialokasikan kepada pekerja migran? Jadi Kemenko PMK itu lebih kepada sifat koordinasi. Anggarannya tersebar di KRK di bawahnya. Pada saat kita menangani kemiskinan ekstrim, kita menggunakan Impres 4, Pak. Nah itu sebenarnya itu untuk menyatukan, mengkonvergensikan semua anggaran yang ada di seluruh KL yang memang nanti akan direfocuskan kepada satu output. Nah mungkin kami akan coba juga seperti itu, Pak. Dengan Impres 1 dan 2 akan kami pelajari lagi, kalau memang itu bisa kami akan coba seperti itu, sehingga penanganan PMI juga bisa terlaksana dengan baik. Dan tadi Pak, tidak hanya melihat dari alokasi yang ada di jaminan sosial, tapi juga kita akan coba alokasi yang ada di bantuan sosial. Kemudian apakah DJSN pernah berkoordinasi dengan langsung dengan BP2MI? Kami ber-15. Mestinya anggota yang lain yang membidangi Pak Michael dan Bu Ina pernah, Pak. Jadi masing-masing anggota punya tugas untuk saling berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang memang relevan dengan output yang dibebankan kepada setiap masing-masing anggota DJSN. Kajian mengenai hal-hal yang terkait dengan PMI nanti akan disampaikan oleh Bu Ina. Dan tadi apakah ada kerjasama asuransi lain, mungkin sudah dijawab sendiri oleh Pak Saleh tadi, Pak Jasindo ya Pak ya. Dan juga yang membebani mungkin kalau kur nanti bisa dijelaskan Pak Kepala BPMI. Nah mungkin itu Pak dari kami ditambahkan oleh Bu Ina. Jadi intinya adalah bahwa memang dalam menyelesaikan masalah ini tidak melulu hanya Jamsos Pak, kita masih melihat semuanya. Dan nanti kebetulan di PMK di Deputi 4 yang menangani PMI, nanti kami akan berkoordinasi dengan teman-teman di 4 yang menangani PMI, kemudian Deputi 1 yang menangani kemiskinan, Deputi 2 yang menangani bencana, kan bencana juga nih kalau di perbatasan. Jadi kami akan seandainya diberikan waktu 3 bulan tadi, kami akan duduk dan akan kami laporkan kemudian pada 3 bulan ke depan hasil mapping yang kami lihat untuk menyelesaikan permasalahan baik itu regulasi maupun implementasinya. Mungkin mohon izin Pak Pimpinan, Bu Ina dan Pak Muntang akan menambahkan. Terima kasih. Silakan dilanjut Bu Ina. Coba. Ya. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Hanya ingin menambahkan saja tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua. Jadi tadi rata-rata ada pertanyaan dari Bapak Ibu Dewan yang menanyakan sejauh mana sebetulnya DJSN juga sudah melakukan kajian-kajian. Jadi tadi yang sudah disampaikan
kami sudah membuat semacam rapid survey, kemudian juga policy brief. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga internasional untuk memotret sebetulnya bagaimana sih penempatan PMI dari negara-negara lain di negara tertentu. Nah, kenapa kami melakukan hal-hal tersebut? Karena setelah kami melakukan rapid survey itu ternyata kelihatan sekali memang ada masalah di kendala regulasi, kemudian juga di operasional, dan juga secara teknis. Nah, kami sudah potret dipetakan, termasuk tadi regulasinya itu regulasi yang mana, apakah levelnya ada di Permen, kemudian ada yang di Inpres, ada yang di PP. Nah, itu yang sudah kami petakan, Pak. Termasuk nanti pada saat katakanlah memberikan pelayanan di luar negeri. Karena kan yang kita inginkan dan ingin kita pastikan adalah bahwa kita memberikan manfaat, tapi manfaat tersebut tidak hanya di atas kertas, tapi bisa dieksekusi di luar negeri. Tadi yang seperti Bapak Ketua sampaikan, karena yurisdiksinya kan berbeda, Pak. Kita tidak bisa memaksakan yurisdiksi Indonesia di negara lain. Jadi tadi di PPT Pak Ketua sudah ada 3 opsi yang mungkin bisa kita eksplor. Itu yang nanti kami akan duduk bersama dengan BP2MI, kemudian juga kedua BPJS, Kemenlu, dan juga Kemenaker dan Kemenkes. Kira-kira opsi-opsi ini yang mana yang bisa dilakukan dan mungkin yang mana yang lebih mudah dan mungkin secara hukum lebih bisa dieksekusi dan bisa melindungi PMI. Kalau kita lihat dari pengalaman di Filipina, memang bilateral agreement atau perjanjian bilateral itu sangat kuat dan itu sangat melindungi pekerja, tapi memang upaya untuk arah sana itu cukup panjang juga. Jadi mungkin nanti kita akan buatkan bagaimana strategi jangka pendeknya, kemudian bagaimana strategi jangka panjangnya. Nah, yang terkait tadi memang koordinasi kita juga mungkin perlu ditingkatkan ya Pak ya. Nah, kami di DJSN sudah mulai memetakan kembali siapa yang melakukan apa. Nah, mungkin ini juga nanti bagian tata kelola yang akan kita coba diskusikan dan mungkin kalau diperlukan nanti revisinya ya kita akan revisi. Nah, apakah revisi tata kelola ini dalam bentuk impresnya ya Pak Ketua ya yang akan kita ubah ataukah memang kita perlu mengeluarkan peraturan lain semacam Perpres untuk memastikan bahwa tata kelola antar organisasi ini nanti bisa terjaga dengan baik. Nah, yang terkait tadi apa yang sudah dilakukan oleh DJSN, terutama kajian, kami akan dengan senang hati nanti membagikan ya, berbagi hasil rapid survey kami, kemudian juga policy brief, dan terakhir juga kami sudah mendiseminasikan hasil rapid survey ini dengan mengadakan media briefing dengan BP2MI juga di bulan Mei 2002. Kenapa kita mengadakan media briefing? Maksudnya adalah untuk memberikan sosialisasi juga baik kepada PMI, kemudian juga kepada pihak-pihak tertentu, kepada pemerintah bahwa ini ada masalah dan ini yang perlu kita tenggarai bersama-sama. Contohnya yang tadi untuk yang kendala organisasi regulasi tadi yang Pak Ketua sudah sampaikan. Revisi Permenaker yang 18/2018 kita juga perlu lihat. Tadi kan ada dorongan ya untuk bagaimana caranya kita memasukkan manfaat-manfaat yang sifatnya sebetulnya bukan insurable, bukan basisnya asuransi ke dalam SJSN. Nah, apakah itu dimungkinkan atau tidak? Kalau dimungkinkan itu kira-kira resikonya seperti apa? Itu yang sedang kami potret Bapak dan Ibu. Kemudian yang satu lagi yang karena kita sedang melakukan penyesuaian juga Perpres 82 ya 82 2018 untuk JKN. Nah, ternyata kita lihat juga bahwa ada aturan yang di PP 59 itu yang memang mendelegasikan juga ke Permenkes. Nah, bagaimana nanti kita mengharmonisasikan kedua instrumen ini. Nah, nanti lain lagi mungkin kalau dengan kita bicara bilateral agreement ya, nanti kan ada G2G, jadi mungkin ada 2 level bilateral agreement, pertama dengan antar pemerintah, kemudian nanti kita turunkan bilateral agreement antar badan penyelenggara. Nah, itu nanti Kemenlu mungkin yang harus di depan, nah tapi bentuk hukumnya nanti pendekatannya seperti apa, itu yang akan kami lakukan. Jadi ada 4 rencana strategis yang tadi akan kami kerjakan bersama-sama dengan BP2MI, kemudian kedua BPJS dan kementerian lembaga terkait. Nah, terkait yang dengan Impres ini, karena memang Kemenko PMK yang ditugaskan untuk mengkoordinasi, tentu hasil rapat ini akan kami sampaikan juga kepada Kemenko PMK yang kebetulan Pak Ketua juga Deputi PMK di sini. Nah, nanti mungkin untuk konkret selanjutnya kita akan koordinasikan dengan Kemenko PMK. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Pak Mutaki silakan. Silakan. Pak Ketua, izin. Ini Iya. masih PP2M ya? Masih DJSN. Iya. DJSN. Jadi saya yang soal asuransi tadi Pak,
kan Bapak nyebut tadi asuransi Jasindo. Nah, sekarang Bapak sebagai DJSN yang dekat sekali dengan undang-undang SJSN, menurut Bapak itu betul nggak mempekerjakan atau mengundang asuransi Jasindo ini tadi? Sesuai dengan Undang-Undang 40, Pak, mestinya tidak bisa, Pak. Kita tetap menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Mestinya nggak bisa ya, tapi dilakukan. Kesimpulannya apa nih? Loh ini DJSN harus di atas semua loh, jadi jangan DJSN ini posisinya tinggi. Berarti melanggar lah ya. Nanti akan kami koordinasikan untuk harmonisasinya, Pak. Bagaimana? Akan kami koordinasi harmonisasinya, Pak. Nggak bisa begitu, undang-undang tuh clear kok. Ya, baik, Pak. Mana bisa kita mentoleransi kok kayak gitu, gimana ceritanya? Nanti kami anukan gimana? Maksudnya untuk dikembalikan ke yang benar, Pak. Ini ada nih Pak Bidin nih senior sini juga dulu nih yang bikin undang-undang. Kan nggak ada dulu konsorsium lagi itu. Asuransi swasta. Ini jelas ada kok dimasukin. Melanggar nggak? Nah terus jawabannya nanti kami harmonisasikan. Kok begitu sih, gimana? Maksud kami adalah kami akan luruskan untuk mengembalikan pada yang benar, Pak. Meluruskan siapa ini? Untuk kembali ke BPJS Tenaga Kerja, Pak. Iya, siapa yang Bapak mau luruskan? Loh iya kan, ini harus terang benderang. Mungkin Inilah pimpinan, gunanya. Begini setelah loh. Pak Saleh saya bicara ya, karena nama saya disebut oleh Pak Saleh tadi. Iya, iya. Sebentar, Pak Saleh udah selesai belum? Bentar Pak Bidin ya, 1 menit lagi aja. Jadi begini Pak Kepala, Pak. Jadi kalau ada rapat gabungan seperti ini, itu memang meluruskan. Justru nggak perlu Bapak sinkronisasi di luar. Sini kan bisa disinkronisasi, ngapa mesti keluar lagi? Siapa? Bapak nggak percaya dengan Gini lembaga aja. ini, lembaga tinggi negara loh ini yang kita duduk di sini nih. Iya kan? Nanti Bapak sinkronisasi nggak ketemu Pak. Bikin sendiri lagi, aturan sendiri lagi. Begitu Ketua, silakan Pak Abidin. Ya, Saya silakan cukup. Pak Bidin. Izin pimpinan, saya disebut oleh Pak Saleh itu. Saya berdasarkan tatib kalau disebut namanya itu langsung bisa. Itu tatib DPR itu. Nah yang begini-begini nih Pak, ini yang bikin rusak Republik kayak begini-begini nih Pak. Yang merusak Republik yang begini nih. Aturannya terang benderang tuh. Tidak ada interpretasi lain tuh. Bapak sendiri mengatakan itu melanggar. Coba tadi diulang jawaban ke Pak Saleh tadi. Apa Bapak jawab? Sesuai dengan Undang-Undang 40 mestinya ke BPJS Tenaga Kerja, Pak. Bukan mestinya, tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Loh iya tuh mestinya. Dengan bahasa lain, Pak, itu, Pak. Enggak bisa, terang tuh undang-undang itu. Mau disebut pasalnya? Terang ya, gitu ya. Tidak bisa. Berarti kalau tidak bisa kenapa? Itu artinya apa? Melanggar undang-undang. Apa? Melanggar undang-undang. Nah iya gitu, tegas begitu. Gitu loh, kalau tegas ya diperbaiki gitu, ini melanggar, nggak boleh segala macam. Langsung gitu loh. Ini kita yang bikin rusak ini begini-begini nih, mentality kita itu nggak bisa tegas dalam menegakkan aturan. Gitu loh maksud saya. Jadi jangan lagi tuh ininya, ya. Menambahi Pak Saleh ini, Pak Saleh tadi mau marah sebenarnya, tapi ya saya lah yang marah, Pak Saleh nggak apa-apa. Pak Saleh udah tahu itu, mestinya dia lebih ini. Jadi begitu Pak ya. Baik, Pak, siap. Jadi nggak ada yang abu-abu tuh, jelas undang-undang mengatakan. Begitu ya Pak ya. Baik, Harus Pak. tough Siap. dong, ini melanggar ini gitu dong. Siap. Nanti kalau ke Bapak nggak begitu nanti ada kecurigaan, spekulasinya macam-macam. Nimbulnya nanti oh ini ada fitnah nanti kan, karena nggak jelas tadi. Jangan-jangan kan begitu toh. Apalagi ini kan menyangkut konsorsium. Kan itu yang hindari, untuk menghindari spekulasi yang nggak belum tentu benar, itulah Bapak harus tegas. Gitu Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Pimpinan wabarakatuh. menambahi Pak Saleh dengan Ya, baik. Pak Pak Ketua jangan disabotase dong, masa mic-nya mati. Wah, ini gawat ini. Nah ini bahaya ini mic Pak Ketua mati ini. Kalau diperbaiki, kan gitu aja.
Saya tadi mau nyeletuk. Terus terang aja Pak melanggar undang-undang gitu. Tapi memang jangan melindungi. Saya memang begini melanggar undang-undang. Nah, karena mati sana saya lanjut aja lah ya. Lanjut. Sampai selesai nih. Jadi semuanya begitu ya prinsipnya ya. Kalau melanggar diperbaiki. Ya jangan katakan ini saling melindungi. Ini yang bikin Republik rusak ini ya begini ini nih. Gitu loh, saling tutup saling ini loh. Oke lah ya. Jadi maksudnya oke ini salah melanggar undang-undang, nggak boleh. Ini jelas tegas. Ini stop. Perbaiki gitu loh. Kan begitu dong. Kan itu kalau hal yang bisa diselesaikan nantinya dengan kembalikan ke koridornya gitu kan. Jangan dibablas-bablasin aja tuh. Dikira nanti kita nggak menjalankan fungsi pengawasan nih DPR. Spekulasinya macam-macam. Jangan-jangan DPR juga, jangan-jangan nih. Kan begitu juga kan, merembet kemana-mana nantinya. Gitu ya Pak ya. Tegas Pak. Ya. Udah bisa, pimpinan. Pindah ke sini Pak, sorry. Pindah ke sebelah sini kayaknya. Pindah ke mic yang lain. Pindah yang lain. Pak Ansori pindah ke mic yang lain aja ke sebelah. Oh nggak boleh Pak, direkam oke, masalahnya oke, Pak. oke. Direkam Pak, yang saya tunggu itu pandang mata saya itu yang punya Pak Ansori itu. Itu bisa gitu, ini enggak nih. Belum. Oh iya, ini udah nih ketua. Buka aja lagi. Tes. Skor Nah, saya ada cabut, yang kita salah lanjut tadi. lagi nih. Silakan Pak Saleh. Jadi begini, saya barusan terima WA, saya tidak kenal nomor teleponnya, tapi orang itu ngikutin rapatnya dari luar. Terus dia bilang, Pak Saleh menyebut ada pelanggaran undang-undang, waktu saya nanggapi tadi. Lalu kalau pelanggaran undang-undang, kenapa dibiarkan Pak? Sebetulnya kalau mau saya jawab, ini saya kan tidak membiarkan ini. Ini kan saya tanya ini, itu berarti saya tidak biarkan. Masalahnya, memang ada yang sudah diingatkan, nggak dikerjakan gitu loh, udah diingatkan, tapi masih dikerjakan juga. Ini yang disebut dengan pelanggaran benar-benaran. Itu satu. Jadi perlu juga ditegaskan bahwa Komisi 9 ini melakukan fungsi pengawasannya. Fungsi pengawasan DPR itu ya setidaknya mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang. Karena kita ikut buat undang-undang bersama dengan pemerintah. Pemerintah mesti yang pelaksana sebagai eksekutor, dia harus ikut kesepakatan pembuatan undang-undang itu. Karena dulu kan kita sepakat nih. Dan saya ingat betul negosiasi kelahiran Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 itu lama. Nah kepentingan banyak di situ. BP2MI kita naikkan derajatnya di situ. Jelas loh. Saya ingat tuh saudara Nusron Wahid. Itu berkeinginan sekali untuk menaikkan status dari bagaimana supaya BP2MI dinaikkan. Kita bantu Pak.
Nah sekarang kan udah naik, ini masih melanggar juga. Jadi Bang Ansori yang melanggar itu bukan DJSN. Saya tanya DJSN sebagai lembaga yang mengawasi BPJS Tenagakerja dan BPJS Kesehatan. Karena mereka itu yang buat regulasi untuk pelaksanaan teknis operasional jaminan sosialnya. Nah iya, jadi yang melanggar itu sih. Nah itu. Nah sekarang saya mau lihat pasal 29, Pak Ketua. Jadi pasal 29 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 yang mau dibacakan sama Pak Abidin. Ini saya bacakan. Dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia, pemerintah pusat menyelenggarakan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Itu ayat satunya. Ayat 2-nya, penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional. Nah, itu yang DJSN. Ada di situ. Ayat 2 ini. Ayat 3, penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas itu tadi, dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, itulah BPJS. Ada BPJS 2 di sini kan, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenagakerja. Ayat 4, untuk risiko tertentu yang tidak tercakup oleh jaminan sosial, nah itu kan BPJS kan nggak semua mencakup tadi, mengcover. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta. Yang dapat bekerja sama siapa? BPJS-nya, bukan BP2MI. Kenapa tiba-tiba BP2MI bikin sendiri? Jelas enggak sih ini? Ini jelas tercantum situ. Ketentuan lebih lanjut, ini ayat 5-nya nih. Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sosial bagi para pekerja migran Indonesia ini secara khusus akan diatur dengan peraturan menteri. Bukan peraturan badan. Peraturan menteri, tanya Menteri Tenagakerja, bikin nggak dia aturannya? Mestinya DJSN jangan biarkan ini. Makanya ini yang saya bilang, ini DJSN kok dibiarkan? Di mana fungsi apa istilahnya itu? Pembinaan dari DJSN itu atau pengawasan lah untuk pelaksanaan semua aturan-aturan ini. Nah ini kan nyata, ini baru soal ini loh, ini baru soal, apa tadi namanya ini? Soal jaminan sosial. Belum lagi tadi yang soal pembiayaan yang saya tanya tadi. Kalau jelas-jelas melanggar begini gimana? Kalau BPJS tenaga kerjanya, coverage-nya itu tidak cukup, sesuai dengan yang diharapkan oleh para tenaga kerja kita di luar negeri, ini yang kita pikirkan supaya cukup. Kan dia bisa kerjasama dengan lembaga pemerintah atau swasta. Dia loh, dia itu siapa? BPJS. Buat aturannya supaya dia bikin. Bukan menampung asuransi Jasindo bikin di sini. Ini enggak betul ini. Yang ini loh maksud saya tuh. Kayak kita ini orang bodoh. Ini saya sekolah Pak di sini nih. Kayak orang bodoh saya dibuatnya di sini. Ini udah bolak-balik ini. Ini baru soal ini. Belum tadi yang soal pembiayaan ya. Ini saya lagi baca undang-undangnya nih. Menurut saya ini yang gini-gini ini hentikan gitu. Kerja saja dengan profesional sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Kalau merasa ada yang salah dengan undang-undang itu, ngomong sama pemerintah, ngomong ke DPR, kita bicarakan, kita rubah undang-undangnya. Baru kita bahas. Nanti kalau misalnya ini undang-undangnya merasa ini kan undang-undangnya masih bagus nih. Banyak kok di luar tanah agen-agen penempatan itu juga merasa terganggu juga dengan pelanggaran-pelanggaran ini. Sebagian besar. Jadi menurut saya ini Pak Ketua ini nggak bisa ditolerir. Ini di sini loh DPR ini harus, kita fungsi pengawasan harus jelas loh. Jangan nanti lepas dari sini buat lagi perbadan lain. Ini aturannya jelas kok. Ini pasal 29 ini jelas kok. Saya mohon jadi atensi Ketua. Terima kasih. Iya, makasih Pak Saleh. Pak Andi dilanjut ya. Tadi masih ada yang mau disampaikan kan Ya. kalau nggak salah. Silakan. Izin Pak Ketua, terima kasih Pak Pimpinan. Saya ingin menjawab tadi yang ditanyakan oleh Bu Elva terkait dengan bagaimana banyaknya yang belum bisa klaim gitu Bu ya, dari data yang disampaikan oleh DJSN. Jadi memang kami sampaikan dari kajian yang kita lakukan itu memang. Saya interupsi dulu Ketua ya, izin nih. Iya Pak Saleh. Ini jangan lebar kemana-mana, kalau rapat tuh jangan loncat. Ini Bapak mau loncat ini. Pertanyaan soal pelanggaran pasal 29 ini mau diapakan? Nanti harus ada juga nih balik ke situ. Jangan udah loncat dulu selesai nanti. Jadi sayup-sayup.
Dipertegas. Kalau melanggar kok gimana ceritanya nih? Enggak, ini kan tadi Pak Andi mau melanjutkan penjelasan soal apa Bukan, barusan? ini soal Ibu Neti kan? Ya, Ibu Neti ya. Elva. Beda ketua. Ya, ini biar diselesaikan dulu, Ya. baru nanti coba Pak kita minta minta tanggapan dari Pak Andi lagi ya. Jadi Diselesai- gini Pak Ketua, Pak Pimpinan, kami sangat memahami concern Bapak-Bapak sekalian dan kami akan coba luruskan Pak, duduk sama-sama kalau memang untuk perlu Permenaker, kami akan undang Kemenaker untuk meluruskan hal itu Pak. Sesegera mungkin Pak. Harus ikut Menko PMK ini. Nanti tiba-tiba pula ketemu presiden lagi. Ini nggak perlu sama presiden, ini jelas undang-undangnya. Ya. Presiden juga nggak bisa langgar ini Pak. Presiden tidak bisa langgar undang-undang, catat itu. Apalagi pembantu presiden, pembantu presiden nggak bisa. Begitu undang-undang disahkan mengikat semua orang, itu yang membuat orang marah-marah kalau membuat undang-undang terlalu cepat. Orang pingin undang-undang itu dibahas, didalami supaya orang yang tersangkut dengan undang-undang itu betul-betul paham ada perubahan. Bapak tahu nggak undang-undang itulah yang menata peradaban di Republik ini. Peradaban itu bukan hanya kita ini, presiden sekalipun ditata dalam undang-undang itu. Ini kan tiba-tiba ada pelanggaran. Ini serius loh ini. Dan udah kejadian sejak 2021. Saya pingin ini ada apa istilahnya, ada kesimpulan rapat ini. Maksud saya begitu Ketua. Jadi kalau sepakat kita nanti buat kesimpulan terkait ini, untuk dilanjutkan seperti apa, baru masuk kita pada soal berikutnya. Begitu. Itu aja Ketua, itu concern saya. Supaya ada hasil rapat ini, jangan bolak-balik rapat di sini, nggak pernah ada ujungnya. Nggak pernah ada solusinya. Kita rapat kalau perlu sejam saja, tapi ada peningkatan dari apa yang kita kerjakan. Ya kan? Jangan sampai masyarakat bilang, kamu bilang pelanggaran, tapi kamu nggak ngapa-ngapain sama mereka gitu loh. Kan nggak bisa begitu. Begitu Ketua, terima kasih.